Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 21 September 2020. Gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul, pengarang Injil. Kisah Matius sangat menarik. Matius disebut juga Levi dan dikenal sebagai pemungut cukai yang dalam kalangan orang Farisi dan para ahli Taurat tergolong orang berdosa. Saudaraku terkasih, hari ini kita mendengar Injil yang menampilkan kepada kita tentang Yesus yang memanggil Matius. Ikutlah aku. Rupanya Yesus melihat ada yang menarik dari pribadi Matius, sehingga Yesus memanggilnya. Panggilan Yesus kepada Matius tentu memiliki arti penting dalam kehidupan beriman. Kok bisa seorang pemungut cukai dipanggil oleh Yesus? Kita tahu Matius dianggap sebagai orang yang berdosa. Matius dianggap orang yang tidak pantas. Tapi mengapa Yesus memanggilnya untuk mengikutinya? Ini aneh. Saudara yang terkasih, bagi kita dan juga orang Farisi, ini memang sesuatu yang luar biasa. Orang berdosa dipanggil oleh Yesus. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy." Di mata Yesus, Matius itu seseorang yang luar biasa. Yesus memanggil Matius, pemungut cukai, karena Matius memiliki kelebihan. Ada hal yang istimewa yang dimiliki oleh Matius. Kita mendengar jawaban Matius akan panggilan Yesus yang luar biasa. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Ia berani meninggalkan segalanya lalu mengikuti Yesus. Injil tidak bercerita kepada kita tentang dialog antara Yesus dan Matius. Injil cuma mengatakan bahwa berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, seorang yang seperti Matius banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Cuma sikap yang ditunjukkan Yesus tidak terjadi pada saat sekarang ini. Karena orang yang seperti Matius yang dianggap pendosa seringkali kurang diperhitungkan, kurang diperhatikan, dianggap remeh oleh kita. Karena orang sudah terlebih dahulu menilai negatif, sehingga hal positif apapun yang ditampilkan tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Sikap ini bahkan cenderung berkembang dalam kehidupan menggereja. Banyak orang yang sudah mulai aktif, yang sudah terlibat membangun sebuah kelompok yang eksklusif dalam kehidupan menggereja. Menutup diri untuk sebuah perkembangan-perkembangan lain, untuk sebuah masukan-masukan dari pihak lain, termasuk mereka-mereka yang mungkin dianggap kurang baik. Dan ini menjadi sebuah persoalan tersendiri dalam kehidupan kita. Padahal Yesus memberi contoh yang indah untuk kita. Bagaimana Matius yang dianggap sebagai seorang berdosa dipanggil oleh Allah untuk dilibatkan
Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kita itu sering mudah menghakimi, mudah mencap orang lain, padahal belum tentu kita lebih baik dari mereka. Tindakan Yesus mengajak Matius hendaknya menjadi tindakan dan sikap kita untuk melibatkan semakin banyak orang dalam karya penyelamatan Tuhan, termasuk mereka yang dianggap kurang baik. Saya percaya melibatkan semakin banyak orang akan meringankan, membantu kita untuk menjadi lebih baik. Bila hanya orang baik dan itu saja yang terlibat dalam kehidupan menggereja, berarti kita sama dengan orang Farisi dan para ahli Taurat yang tertutup pada yang lain. Kita memiliki tugas untuk menerima dan melibatkan semakin banyak orang dan membuat orang menjadi lebih baik dan pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu kita diharapkan lebih terbuka hati untuk karya-karya ini dan jangan mudah menilai orang lain jelek dan buruk. Banyak sahabat saya yang dianggap buruk dan penuh masalah. Di saat mereka diberi kesempatan, dilibatkan dalam sebuah kegiatan, berkat itu luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang semakin terlibat dan menghibahkan hidupnya untuk Tuhan. Semoga kita semakin terbuka dan percaya bahwa bila melibatkan orang lain, berkat Tuhan terus mengalir untuk mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.